Ini ditekan, ya sama tekan, kanan kiri ditekan. Gantian. Ya, gantian itu ditekan. Ini sekarang berapa ini ya? Wih, 605. Adalah saat musim tanam kan pupuk selalu langka, petani bengok. Yang dulunya itu sering dipupuk menggunakan kimia total 2,5 kintal, baru 170 kilo pupuk kimia. Dan ditambah dengan aplikasi MOL dan Biosaka ini sudah 6 kali. Dulur tani, ini Kang Riyadi mau fermentasikan pupuk organik yang lagi ngetren Biosaka. Ini penemuan Pak Ansar dari Blitar yang memang sudah dipatenkan dan beberapa kali sudah buat pelatihan di beberapa kelompok tani di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami berharap problem pupuk yang ada di Tuban, memang pupuk sering langka, sering telat, sehingga kondisi itulah yang menggerakkan Kang Riyadi untuk membumikan pupuk Biosaka ini, pupuk cair Biosaka ini agar jadi solusi yang tepat. Jadi bahannya hanya daun-daunan, yang mana daun yang memang mudah diambil, mudah ditemukan di sekitar kita, minimal 5 macam daun. 5 macam daun, sembarang ini sudah 1 macam. Ada lagi ini, nah ini juga bisa. Yang penting daun-daunan. Lagi bisa, ada 7 macam daun yang akan kami olah menjadi pupuk cair, namanya Biosaka. Pupuk ini dari penemuan Pak Ansar Blitar ya. Ini kami bersama Pak Sukri, kelompok tani andalan ada di Merak-Urak Tuban, untuk kita praktekkan. Coba airnya ada TDS dulu, Pak. Tuh. Ini simple poro kadang tani. Ya. Jadi daun-daunan yang terdiri dari minimal 7 daun yang dipetik itu dicampur hanya air biasa, air putih biasa. Itu. Ini. Dan dites di DS-nya. 352. Ini ya, awal, air awal. Nanti ini pasti naik. Ini nggak boleh ganti tangan. Oh, jadi gitu. Kira-kira sekitar 10 menit itu apa? Hanya jadi, 1 tangan. Hanya 1 tangan. Harus selalu terendam di dalam air. Daunnya harus semua terendam. Ya, terendam. Ya, ini bisa. Ya, bisa dimulai. Nah, ini. Ya, direndam, ditekan aja, ditekan-tekan, airnya ini tekan-tekan. Nah, ini yang pegang yang sini. Ya, yang kemudian yang coba yang tangan kanan ini nyawu air ke sini, Pak. Ke sini ya. Gini. Enggak, yang sini depannya. Oh, nah, ya. Ditekan lagi. Ya, ini setelah itu ditekan lagi, Pak. Ya, ini ditekan. Ya, sama tekan, kanan kiri ditekan. Gantian. Ya, gantian itu ditekan sambil nyawu lagi. Nyawu gantian apa satu? Ya, enggak, satu. Nah, ini ya. Jadi berputar arah jarum jam, Pak. Nih, lah airnya. Oh, jangan muter gitu. Ya, muter sambil gitu. Tekan. Ditekan lagi. Ya, tadi berapa ya kira-kira? Ya, 29 mungkin sampai dengan 40 lah. Nah, itu tekan lagi. Ya, ini. Ini yang satu ini yang keremet ini enggak, Pak? Ya, enggak masalah. Sambil di ini, Pak, agak putarnya ke sini. Nah, itu, Pak. Tekan. Tenang, ya. Tenang, santai. Ya, konsentrasi sambil airnya putar lagi. Nah, diputar lagi airnya. Nah, putar lagi, tekan lagi, putar lagi terus itu. Zat kimianya yang keluar dari tepi-tepi daun ini. Oh, sebenarnya dari itu. kulit ya, dari luar, ini kulit, ya kulit luar daun. Ya, dari tepi daun yang ini. Ini ya. Penemuannya biasa kok, menemukan. Ini Pak Ansar itu sudah 10 tahun, Pak, penelitiannya. Ini petani apa? Petani. Asli petani, bukan akademisi dari ITB atau IPB? Bukan, dari petani. Tapi petani muda. Yang awalnya ketika dia lihat-lihat, loh ini kok ada rumput yang masih hidup. Ya, yang lainnya saja sudah mati kering, ada itu. Loh ini yang lainnya dimakan ulat, ini kok masih sehat. Nah, itu dari situ. Kenapa? Dari situ. Ini di padi ada rumputnya kok sehat, tapi padinya kok kena penyakit. Ini simple ya, simple dulur-dulur tani. Ya, simple. Tapi nggih mudah. Ya membutuhkan praktek dan
membutuhkan perasaan karena ya, ini perasaan, memang perasaan. Ini yang utama perasaan. karena ini membutuhkan sari dari daun untuk bisa menjadi elisitor istilahnya ini. elisitor atau Ya, untuk konektor, sinyal, ya. konektor untuk perangsang tumbuh, Ya. perangsang tumbuh Merangsang tanaman. sel-sel tanaman. Sel perangsang tumbuh. Simple dulu-dulu kayak seperti bermain, tapi ini sebetulnya kerja dan ini solusi terhadap kahanan Ya, santai saja. petani yang saat ini memang sering terkendala adanya kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk. Ya, sebenarnya di sekitar kita ada, tinggal belum bisa memanfaatkan saja. Nah, ini kalau kita mau mengikuti ini dari penemuannya Pak Ansar yang dari Blitar itu. Ini bisa menjadi nasihat juga sebetulnya, begitu kemurahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa terhadap apa yang ada di sekitar kita, sebetulnya semuanya bermanfaat. Ya, betul. Ya, kalau kita memang bisa menemukan manfaatnya. Dan memang ini juga harus dengan keyakinan yang mantap. Ya. Tidak ada yang dibuat di muka bumi ini yang tidak manfaat, asalkan kita mensyukuri kemurahan itu dan kita tahu cara memanfaatkannya. Nah, jadi seperti itu, ditekan lagi, Tekan. santai, jangan sampai terlalu hancur. Ini sampai hancur Pak ya, teman. Ya, nggak apa-apa sebagian. Itu memang yang ada kan rumput yang memang lunak, ada yang memang keras. Yang lunak ya mungkin mudah. Memang sebaiknya ini biar luntur itu tujuannya. Ya, jadi nanti itu ada apa istilahnya, zat-zat yang akhirnya bisa keluar dari tepi-tepi daun itu. Ini minimal 10 menit dulu. Ya, minimal 10 menit. 10 menit. Nah, ini Pak Wabub praktek membuat biosaka. Jadi perlu dipahami dulur-dulur tani, kenapa saya praktek? Karena saya ingin benar-benar ingin paham dan tahu, dan bahkan ingin bisa membuat, sehingga saat kami bisa presentasi menyampaikan ke kadang tani, benar-benar saya pernah merasakan, paham cara membuat, pernah praktek. dan saya juga tahu bagaimana manfaatnya kalau sudah diaplikasikan di padi. Cuma yang kemarin Pak Sukri pernah sampaikan mau aplikasi ke jagung, karena mungkin timing ya. Jagung ini apa yang mol Pak? Kedua-duanya. Dua-duanya. Ini masih belum tepat. Mungkin terlalu ekstrim. Untuk apa? Kimianya terlalu dikurangi. Ini aplikasi ini bertahap, mulai awal dikurangi 30%, pupuk kimianya tinggal 70%, terus tahun kedua atau tanam kedua dikurangi 10% atau 20%. 20%. Jadi tinggal 50%. Sehingga sudah 50%. Jadi tahun kedua itu penghematan pupuk kimia sudah bisa 50%. Jadi tidak bisa serta-merta dulur. Jadi pertama yang kita kurangi pupuk kimianya, ya kurangi 30% dulu. Misalkan kok satu petak dulunya 1 kintal, ini dipupuk 70 kilo dulu. Nanti di musim tanam berikutnya itu bisa dikurangi lagi 20 kilo bisa. Sehingga dalam satu petak yang dulunya 1 kintal itu tahun kedua hanya menggunakan pupuk kimia 50 kilo atau 50%. Bagaimana bisa kita hitung penghematan 50% dari harga pupuk kimia yang kadang mahal, kadang langka, waktunya pupuk nggak ada. Dan alhamdulillah kita bisa menciptakan pupuk sendiri, pupuk cair. Dan ini aplikasinya sangat mudah. 1 hektar hanya 4 tangki. Membutuhkan 4 tangki. Sangat ringan. 4 tangki itu kira-kira berapa liter, Pak? 1 tangki itu 16 liter. 16 liter berarti kali 4 sekitar 70 liter. Itu berapa kali aplikasi? 6 kali. 6 kali. 70 70 liter. Nah, itu. Sekali nyemprot 1 tangki itu hanya 40 mili untuk padi ya, untuk padi jago. Tapi untuk hortikultura, tanaman cabai atau tomat atau lainnya hanya 25 mili per tangki. Lebih hemat lagi. Nah, dan ini dari penemunya Pak Ansar bisa bertahan sampai 5 tahun. Baik, ini kira-kira sudah cukup. Ya, sudah cukup. Minim 10 menit. Ini sudah masuk dan
langkah selanjutnya disaring. Disaring ya, mungkin ini saya ambilkan saringan. Coba saya TDS lagi dulu, kira-kira berapa peningkatannya ini? Tadi 3, ya. 3 berapa tadi? 3,5. 352 tadi ya. 352. Coba ini sekarang berapa ini ya? Wih, 605. 602. Dari 3,5 berarti 352. 350 sekarang 602. Ya enggak? Kurang. Berarti peningkatannya berapa ini? 3,5 apa 352? 352 tadi. 352 sampai 600 berarti kan berapa? 250 ya. Ya ini ya pas 250. Ada peningkatan 250. Itu TDS. TDS-nya. Tapi TDS ini tidak satu-satunya untuk mengukur keberhasilan, tidak. Cuma ya bisa kalau semakin tinggi TDS-nya biasanya itu semakin baik. Kan itu saja. Kalau memang tidak terjadi fermentasi. Nah ini Mas, kalau memang itu. Ya. Terus cara membedakan fermentasi gimana, Pak? Ini kalau nanti diadai botol, Ya. nanti ternyata ngeces banyak, berarti kan fermentasi. Oh, keluar uap gitu. Iya, keluar Seperti uap. ini ada yang muntuk, ada yang enggak, ini berarti beda nih. Ya. Yang satunya kan enggak muntuk. Enggak ada busanya, yang satunya ada busanya. Itu. Ya, mungkin kita saring, kita ambilkan botol. Oh iya, kita ambilkan kan gitu. Langsung disok Ya, langsung aja. Tapi kalau Pak, ini kutah-kutah dadi ora rusak, Pak. Nggih. Ini lho, Pak. Monggo, ini sarangannya, Pak. Nggih. Monggo. Ya. Ini ya. Tapi nggih lembut tuh ini. Balen ini. Supaya napa semprotan kan kasih buntoni niki alit. Ya Allah, kekuasaan Gusti Allah kok iso nemu apa Ansar piye ceritane? Pak, ten YouTube niku tanpa disimpan, Pak Sukri, langsung disemprot nih, Pak. Dan langsung pakai, ya ada yang disimpan dan pakai orang sama teman-teman. Begitu, waduh, begitu sederhananya gitu. Ya, sangat sederhana sebenarnya. Cuma ya karena sederhana dan murah, lah itulah orang nggak. Dianggap sepele. Ya. Jadi bentuk kuning, coklat. Bahan beda bahan, Mbak. Apa warna Oh, daun. beda, ya. Bahan beda, warna juga bisa beda. Paciran toh sini. Pun, Pun, Mbak. pun. Nah, nih. Ya ini kan agak coklat ya. Nggih. Kalau yang itu ada kuning. Saya pernah juga hijau, betul hijau. Saya pernah juga warnanya ungu. Tergantung daunnya. Ya tergantung dari bahan atau daunnya. daun. Ya. Jenis daun. Ya. Yang bagus yang hijau apa yang ungu, Pak? Sebenarnya sama, Pak. Sama gitu. Sebenarnya Cuma sama. tadi cara remasnya Iya. tadi yang menentukan Ya, keberhasilan. cara remahnya. Bener dipijet-pijet tok. Ya, hanya dipijet, ya, santai dipijet. Dan itu tidak boleh ada emosi ya itu. Solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan memang jadi alternatif dulur, ini ada pupuk yang memang dibuat dari hasil limbah yang sangat mudah Ya. kita dapat, Di sekitar kita ada. murah dan pasti gratis. Ya, Ini namanya kalau di sini mall mikroorganik istilahnya, lokal ya, ya mikroorganik, mikroorganisme lokal. lokal ya. Kalau istilah lain agen hayati apa, Pak? Ya, agen hayati juga bisa. Kemudian juga ada Pupuk cair. ya, pupuk cair organik juga ada. Pupuk cair organik. Atau pupuk organik cair ya istilahnya Nah, kan pupuk itu. organik cair POK. Ya, pupuk organik itu. cair. Jadi pok hayati, ada pok yang organik cair itu yang kimia ada. Kemudian ada yang hayati. Nah, ini yang hayati. Ini untuk memperbaiki struktur tanah, Pak. Struktur tanah. Nah, Mungkin tanah yang biasanya terlalu asam, terlalu alhamdulillah banyak dengan ini, karena kemarin saya labkan, Mbak, ini, saya pH-nya? labkan juga, pH-nya 8,2, basah. Basah, di atas Jadi ini 7 basah ya? tanah-tanah yang mungkin sangat asam karena banyak sering ditanami padi itu kan
rata-rata kan asam, Pak. Ya. Nah, yang asam-asaman itu ternyata dengan ini alhamdulillah kemarin saya, yang tetangga saya yang di atasnya itu lebih tinggi, tanaman padinya mati. Bacek. Karena bacek itu karena apa? Tangannya sangat asam 4,5. Nah, jadi pH-nya hanya 4,5. Alhamdulillah yang menurut saya itu alhamdulillah masih bisa bertahan. Saya semprot dengan mol ini. Ya, dan juga dengan Biosaka. Ini bahannya mudah, dulur. Ini diambilkan dari bonggol pisang. Jadi pokok pisang, Ya. pangkal yang ada oyote, ada biasanya tumbuh ruasnya untuk anakan itu. Nah, Ya. itu pas itu diambil terus dicacah atau digiling atau diceprot. ya. Itu airnya itu ya. Ya. Kan Enggak, terus itu sekalian dengan diikutkan dalam, masukkan ke dalam aplikasi wadah, ya, wadah bisa jurigen, bisa timba atau bisa, tapi ini dalam prosesnya harus apa? Anaerob ya, anaerob. Jadi tanpa ada udara, kedap udara. Kedap udara. Fermentasinya tertutup. Ya, tertutup, tapi 2 hari harus dibuka, Pak. Kalau enggak itu nanti meledak. Ya, meledak. 2 hari buka, tutup lagi. 2 hari buka lagi, saya tutup lagi. Atau kalau pakai apa istilahnya ya, aerator, lah itu juga bagus kalau pakai aerator. Ada anginnya gitu, Ya, ada penguapannya. Ada anginnya yang bisa keluar itu, tuan, akhirnya masuk ke dalam air. Nah, itu kan tidak ada udara yang masuk. Kan itu juga lebih bagus. Ya, ini bahannya selain bonggol pisang menggunakan air leri. Air leri. Air cucian beras yang pertama Ya. itu, yang warnanya putih kayak susu. Ya, kemudian ditambahkan tetes tebu atau gula merah juga bisa. Gula merah. Campurannya Pak Sukri dari 19 liter itu 1 galon. Saya biasa membuat itu kan 1 galon, 19 liter itu. Bonggol pisangnya 1 kilo, kurang lebih 1 kilo lah. Kemudian ada tetes tebu itu 1 botol aqua ini, tetes tebunya. Ya. Saya beri ini. Ya, kemudian lerinya ya secukupnya itu. Ya, Mak kadang-kadang saya tambahkan lagi telur. Jadi ini sebagai makanan mikrobanya. Jadi ini juga putih telur apa? Ya, langsung telur itu saya Berapa? Dikasih berapa? Ya, kadang-kadang 1 galon itu saya beri kasih 2, kadang-kadang 3 itu aja. Ini jadi enggak, kalau terlalu banyak juga kurang bagus katanya itu. Ini. Dan memang ini saya sudah praktek 5 tahun. Alhamdulillah sudah 5 tahun saya praktekkan. Dan alhamdulillah kemarin musim tanam kemarin saya tinggal 10% pupuk kimia. Ini aplikasinya bisa sampai menghemat pupuk kimia sampai 90%. Jadi yang dulunya katakanlah satu petak itu 1 kintal, tinggal membutuhkan 10 kg pupuk kimia. Jadi bisa menghemat 90%. Nah, setelah ini nanti prakteknya membuat di kemudian hari, dan setelah ini kita bisa melihat padi yang diaplikasi dengan pupuk mol ini atau agen yang itu dengan pupuk organik cair, dengan ditambah Biosaka. dengan ini Biosaka ini. Ya, ini sementara kita break karena waktunya ada nasar. Habis sholat asar kita pergi ke sawah untuk melihat tanaman padi. Selamat mencoba. Semoga para petani kemah ripah roh jinawi. Asli budi, Pak. Kulo 90, Pak. Oh, gitu. Kulo polivalen terakhir, Pak. Nggih. Niku pengen berbuat sesuatu untuk usaha pertanian yang memang hari ini selalu niku Pak Edi. Jadi kendala saat musim tanam kan pupuk selalu langka. Petani bengok, ora ono pupuk larang. Nah, kula kok kepencut fermentasine kanca-kanca merak-urak niki dengan pupuk cair niku. Niku nopo leres Pak, saged menghemat sampai 90% niku. 80% bertahap niku. Sementara niki, kula rencana niku kan jadi dalam 50% Pak dari kebiasaan. Nggih. Tapi ternyata wingirane Pak Sukri, kula tingkari tanduran emburan nemen akhire Nang tambahi. kula tambahi, Pak. Berarti 60%.
Hemat 40. 70%, Pak. 70%. 70%. Hematnya 30. Nggih, Niku 30% niku pun pinten berapa kali aplikasi, Pak? Pinten tahun? Berapa Baru pertama, Pak. Oh, pertama. Niki, Pak. 0,5. Berarti setengah hektar. Niki, Pisang niko. Niko ngetan, Wedorko. Berarti 2 petak. 1 petak, Pak. Satu petak besar nih. Niki tanam kula tanggal 21 Juli. 21 Juli. Nggih, memang ke Niki berarti Agustus niki berarti Umur 40. 1 bulan setengah nih. 21 binjing nih wingi ini sak bulan. Saat niki tanggal 1. Berarti 40 hari, 42 hari. nggih, 42 hari. Dan pengurangan pupuk Ini 30%. dipupuk kimia berapa kali? 3 kali. Pupuk kimia nih? Nggih. Pertama sebelum tanam itu SP26. Pak. Oh, SP26. SP26 langsung umur Berapa? ini ki 50 kilo. Oh, 50 kilo. Oke, 50 kilo. Lajeng yang kedua niku umur 15 hari. Yang ketiga Pinten? Ya 15 hari berapa? ketiga itu 1 kuintal setengah? Mboten wonten, Pak. Wonten sedanten niku enget kula 1 kintal 70 kilo, Pak. Sedanten. Berarti 1 20, berarti kemarin itu 50 lagi. 50. Yang terakhir itu 70, 50. Sekitar nggih Yang pertama 50. 50 niku SP. SP26 lho, Pak. Nggih, Nah, Yang SP26. punyanya Saprotan. Nggih, berarti terus Orea Ureanya bersamaan Ponska itu 50 lagi. 50 kilo. 50 berarti 1 kintal. 1 kintal. Yang kemarin 1 minggu yang lalu, Pak. Itu 70. Sing jenengan wastani kok Berarti ketoke kurang niku. Nggih. Baune ajeng kula damel 120 teman kok. Sampeyan kayak ini. Berarti 170 ya. Nggih. 170. Ini untuk setengah hektar. Hektar. Berarti Biasane kula nek niki paling mboten kali kintal setengah. berarti ada penghematan sekitar 80 kilo. Cuma pupuk organike niki kula nyuwun Mas Joko ini 2 ton 50 sak. 40 sak. Organik padat ya. Nggih. Berarti pun napa petroganik. Betul, Ya. betul organik, Pak. Yang Organik. Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Bekasi. Saking Bancar. Nggih, saking Mas Joko. Oh, nggih. Berarti sebelum tanam nggih. Kalih Nggih, ngolah, nggih? Setelah panen kula paring ini. Untuk ya tapi Mungkin Terus ini diolah, bareng diolah. nggih, olah. ketemunya mungkin Pak Haji nih. Nanti di musim setelah ini mungkin baru ketemu. Sing pupuk Bekasi ini nggih. Pembedah tanahnya juga mungkin baru di musim nanti. Nah ini kula nggih nyobi biosaka. Biosaka itu kalau mau yang kelima, tadi pagi yang kelima. Tapi setelah biosaka kula POC Mall, Ponggol Mall. Pisang, Pak. kula damel piyambak ngang suka urung bahaya ini. Damel bonggol pisang kali air kelapa, leri, Tadi air kelapa, leri kali brambang, Pak. Brambang? Tetes Iya, tebu. brambang. Ada tambahan brambang. Wah. Kan macamnya kata-kata. Nggih, brambang. Brambang itu termasuk ZPT. Dereng anu, Pak. Bambang jadi berarti? Istilah inseknya belum Belum pernah ya? Belum pernah ini. Belum. Ini belum kena insek. Belum. Ya. Belum. Berarti ada ular apa 1 2 ini tidak diinsek sama sekali nih. Enggak. Betul. Alhamdulillah. Ini betul bahaya. Insya Allah dengan biosaka itu juga mengurangi insek, Pak. Iya. Dengan organik itu juga mengurangi ini loh hama-hama, mengurangi penyakit juga kan. Alhamdulillah dulur kadang tani hari ini kita bisa berkunjung di Merak nih itu Temandang nih. Ini wilayah Taulu, Pak. Ini kita Hulu Wilayah Taulu. di peta sawahnya Pak Edi. Kebetulan Pak Edi itu senior juga alumni sekolah SPMA Tuban, kakak kelas saya, dan ini bertani menggarap padi di luasan
setengah hektar. Oke. Yang dulunya itu sering dipupuk menggunakan kimia total 2,5 kintal. Oke. Hari ini di usia padinya yang sudah 40 hari ini keadaannya gini subur banget, anakannya juga penuh. Ini mungkin sampai panen tidak dipupuk lagi nih. Sudah nanti ini cukup nih, malah rubuh nih. Ini baru 170 kilo pupuk kimia dan ditambah dengan aplikasi MOL dan Biosaka ini sudah 6 kali. 5 kali, Pak. 5 kali, sudah 5 kali. Rencana Alhamdulillah 1 kali lagi ini dan ini penghematannya luar biasa. Jadi secara berat aja pupuk kimianya sudah menghemat 80 kilo. Kalau dikalikan harganya pupuk kimia itu berapa, sudah ada penghematannya luar biasa. Yang jelas padinya juga sehat-sehat ini, luar biasa. Mudah-mudahan panennya bertambah dan nanti saat panen, menjelang panen saya insya Allah akan mengecek, karena ini menjadi penelitian kami Pak Edi, Mbah Yai Sukri. Mudah-mudahan ini bisa digedok tularke ke seluruh petani sewilayah Tuban, yang mana setiap musim tanam hampir terjadi di seluruh wilayah, terjadi kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang melonjak. Yang jadi masalah itu saat pupuk ternyata pupuk nggak ada. Nah, petani itu kan tanaman itu nggak bisa ditunda-tunda. Jadi solusi MOL, mikroba organik lokal, dan Biosaka inilah jadi solusi. Mudah-mudahan petani mau mencoba dan mengaplikasikan sehingga jadi solusi terhadap permasalahan pupuk yang selalu jadi permasalahan setiap musim tanam. Mekaten dulur, selamat berinovasi bertani. Mudah-mudahan kalau bertani itu barokahnya ya Mbah Yai, nanti barokahnya. Jadi kalau petani makmur itu barokahnya nih. Ya, tanamannya subur, petaninya makmur, barokah. Ngaten. Selamat makaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.